Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Apakah tanda-tanda taubatan nasuha itu diterima Allah, Ma? Oke. Tanda-tanda taubat diterima oleh Allah. Anda silahkan lihat di dalam surat At-Tahrim ayat 8. Semua hidup pasti mati. Semua hidup pasti punya masalah. Ada yang buruk, ada yang baik. Hanya kepada kami kalian kembali. Makanya selalu berpegang kepada tali agama Islam. Quran dan sunnah Rasul. Inilah jihad kita, inilah kiblat kita yang harus dipertahankan sampai datangnya kematian buat kita. Insya Allah kita selamat, tidak akan salah arah. Kalau benar mengikuti Al-Quran dan sunnah Rasul. Insya Allah semuanya ya. Mudah-mudahan. Nah, karena tampaknya banyak yang punya masalah, saya kasih kesempatan bertanya. Ini tadi nggak masalah. Ini lagi ngarahin HP, kecapean keliling-keliling gedung. Yaudah, siapa yang mau nanya? Nih, temannya nenek yang tadi. Silakan ibu ada yang nanya, silakan berdiri. Berdiri. Ini temannya nenek yang tadi. Ya dari Solo juga ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Mah, nama saya Surahin Suryani dari Majelis Taklim Muslimah Solo Raya. Oke. Tanya Mama yuk. Mas, saya mau tanya. Sebelum kami hijrah, hidup kami kurang terarah. Setelah kami tahu ilmunya dan mengikuti kajian kemana-mana, kami melakukan taubatan nasuha. Oke, maaf sebelum dilanjutin. Memang dulu tuh seperti apa dan hijrahnya mulai kapan? Hijrahnya mulai 2021. Apa yang membuat tiba-tiba ada momen? Saya dapat petunjuk dari ngikutin YouTube itu apa nama? Iya, ceramah-ceramah dan lain-lain. Ceramah dan lain-lain. Saya kerja sudah pensiun tapi masih dibutuhkan di rumah sakit lain. Kemudian saya tak pikir saya kok dunia terus yang saya cari. Sementara saya urusan akhirat kok sedikit sekali. Akhirnya saya resign dari kerjaan dan saya mengikuti kajian-kajian. Fokus mengikuti kajian-kajian. Sudah berapa lama memang bekerja di bidang kesehatan? Iya, sudah 35 tahun. 35 tahun. Ya, kebetulan kami di kamar operasi jadi kan tidak dinas, maksudnya 24 jam hampir kerja terus. Oh iya? Ya, jadi waktu untuk pengajian itu hanya seminggu 1 kali, cuma 1 jam. Itu pun umum sifatnya, tidak spesifik. Misalnya tazkiyatun nafas itu, sirah. Pas tahun 2021 ya, tergerak hati. Tergerak, ya. Karena mendengarkan ustadz-ustadz diantaranya Mama Dede juga di YouTube hati saya tergerak. Nah, tahun 2021 kalau tidak salah lagi musim COVID ya. Di mana dunia kesehatan juga lagi sibuk-sibuknya dan kita lagi was-was dengan keadaan. Di situ. Sampai sekarang. Berat nggak ketika meninggalkan kehidupan duniawi yang dibilang tadi oleh Ibu? Insya Allah enggak. Awalnya? Awalnya enggak juga. Ya, karena mungkin tekad kami untuk umur sekian, apa yang saya cari, artinya saya juga. Sekarang umur berapa Anda? Saya umur 57. 57. Iya. Berarti terakhir itu kurang lebih 55 tahun ya? Iya. Memang sudah saatnya pensiun juga? Iya. Oke, apa yang dirasa dulu dan sekarang bedanya? Jauh sekali. Saya mendapatkan ketenangan hati di sini, mungkin mendapatkan kedamaian, dan alhamdulillah kehidupan kami meningkat dari segi ya mungkin rumah tangga. Ya, ketenangan, kerukunan di rumah tangga itu banyak sekali berubah. Ekonomi juga. Karena katanya kalau kita mengejar akhirat, insya Allah dunia itu ikut mengikuti. Tapi ketika kita ngejarnya dunia, ya udah dunia saja. Peribahasa gini. Ibu Surahin sama Ivan dan yang lainnya. Peribahasa mengatakan, kalau kita nanam padi, rumput numbuh nggak? Ikut numbuh. Kalau kita nanam rumput, padi numbuh nggak? Boro-boro. Nah, maksudnya padi ini gambaran alam akhirat. Rumput numbuh, dunia ikut. Kalau kita nanam rumput, hanya dunia yang kita kejar, padi numbuh nggak? Enggak, artinya akhirat nggak dapat. Jadi Ibu Surahini sudah benar banget dapat hidayah dari Allah. Jadi COVID mau berkah buat Anda. Selama saya bekerja di kesehatan, COVID musim kerja 24 jam.
Kita tahu saat itu sibuknya pegawai kesehatan. Ambulan aja tiap saat, bukan tiap hari. Membuat mencekam kita semua. Yang mati sini, mati sana, mati sana. Yang dimandiin pakai daster kita lihat di TV. Saya kan punya TV, Pan Mama. Oh, hebat. Hebat ya. Jadi nonton di TV. Jadi benar orang-orang kayak dia menyaksikan setiap detik kesakitan, penderitaan, merintihnya orang yang sakit, kematian di mana-mana. Tiap hari ngadepin. Bersyukur Allah berikan hidayah kepada dia. Makanya Anda hijrah. Jadi Anda wajib banyak bersyukur kepada Allah. Masih diberikan kesempatan untuk hijrah. Kalau sudah hijrah, songsong masih akan datang. Raih apa yang bisa menyelamatkan Anda. Dunia sampai akhirat. Alhamdulillah, bersyukur sama Allah. Ada yang mau ditanyakan? Ya, yang saya tanyakan, Mah, apakah tanda-tanda taubatan nasuha itu diterima Allah, Mah? Oke. Tanda-tanda taubat diterima oleh Allah. Anda silahkan lihat di dalam surat At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asarobukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Hai orang yang beriman, kata Allah, taubat dengan taubatan nasuha dari hati yang paling dalam. Mudah-mudahan dengan kalimat taubatan nasuha Allah mengampuni dosa kalian. Syaratnya apa? 1. Menyadari yang saya kerjakan salah. 2. Mohon ampun sama Allah atas dosa dan kesalahan saya. Yang ketiga, janji sama Allah. Janji dengan diri sendiri bahwa saya tidak akan mengerjakan dosa lagi dan menggantinya dengan perbuatan yang diperbolehkan oleh Allah kalau dosanya sama Allah. Kalau saya dengan manusia, 2 ditambah syaratnya. 1. Kembalikan hak orang. Kalau kita pernah ngambil hak orang. Yang kedua, ngomong sama orang bersangkutan. Apa yang pernah kita omongin tentang minta maaf langsung. Itu yang kita lakukan. Ada tanda-tanda gak ketika permohonan tobat kita diterima oleh Allah? Ada. 1. Orang ini ibadahnya semakin banyak. 2. Orang ini tidak akan melakukan perbuatan dosa yang pernah dia lakukan. Tidak akan menghina orang. Tidak akan merasa diri lebih hebat. Yang ketiga, orang ini semakin banyak bersyukur. Orang ini sangat banyak manfaat ya buat orang lain. Dan yang satu lagi, orang ini selalu tidak pernah memandang dirinya lebih hebat daripada orang lain. Itu tandanya dari orang yang taubatnya diterima oleh Allah. Bisa kelakuannya ketahuan kan? Dari kelakuan yang nyebelin jadi kelakuan bagaimana? Itu tanda diterima taubat oleh Allah. Ada kadang-kadang mah yang sudah hijrah, merasa alhamdulillah sudah posisi itu dekat dengan Allah, tapi kadang-kadang memandang rendah orang-orang yang belum hijrah. Lah itu dia, itu sombong, setan masih melekat. Tidak diterima berarti hijrah yang nggak diterima, taubat yang nggak diterima. Makanya kita wajib bawa diri. Sudahkah saya berubah sikap saya? Yang dari belakang, nyongsong depan harus bagaimana? Ya, seperti itu ya. Ada bersyukur dapat hidayah dari Allah. Karena tidak semua orang dapat hidayah. Alhamdulillah, terima kasih, Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Surohim. Mudah-mudahan ceritanya bisa memberikan menginspirasi banyak orang ya. Oke, siapa lagi yang mau nanya? Geng Sukabumi siapa? Silakan berdiri Ibu. Mangga, silakan. Ya. Hejo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emi Rustiani dari Majelis Taklim Baitul Muttaqin dari Sukabumi. Tanya Mama yuk. Ayo. Ini dari Sukabumi warna hijau. Ingetin saya ke mochi ini. Mendasan uang kamu mochi. Iya itu warnanya pas. Mau nanya mah. Lebih dekat lagi. Ini saya tuh punya anak laki semua 3. Umur berapa aja? Berarti Ibu panggil istilahnya. Iya. Yang udah pada kerja. Nih udah nikah 1. Cuma yang si bungsu aduh minta ampun mah. Aduh. Kenapa? Umur berapa si bungsu? Si bungsu sekarang SMA. Terus? Dari SMP tuh pesantren nggak bener. Nah itu ke SMP ini. Ada masalah. Sekarang SMA. Pusing mama. Nah, orang-orang misalnya pulang sekolah jam 4. Dia kadang-kadang maghrib, isya sampai nyari saya kemana-mana. Kemana dulu dia tuh? Kadangnya ngeluyuran main terus. Kamu teh mau sekolah enggak? Awas hati-hati yang bener mama teh sekolah teh. Kalau kamu nggak bener nge-sekolah. Takol. Terus sampai kan, Ma saya udah beliin kambing kamu ngon kambing. Udah beliin
coming udah. Oke. Udah coming. Enggak, sampai saya. Istilahnya sampai nggak pusing. Kau kakak-kakaknya nggak gitu? Kakaknya enggak. Sama sekali. Sama sekali enggak. Si bungsu ini. Si bungsu, aduh. Minta ampun saya. Harus gimana solusinya? Oke, silakan Cemi. Nih ya, kita orang tua punya 10 kewajiban buat anak. Jangan langsung menyalahkan anak. Jangan-jangan penyebabnya kita. Alah, kumaha? Tidak akan ada asap kalau tidak ada api, Cemi. Punten ya. Tolong perhatikan. Sudahkah 10 kewajiban orang tua buat anak dilaksanakan apa belum? Makanya saya bilang jangan langsung nyalahin anak. Siapa tahu akibat dari perbuatan saya. 1. Orang tua punya kewajiban mencari calon ayah, calon ibu buat calon anak yang mengerti agama dan pengamalan agamanya baik. Sudah apa belum? 2. Waktu sebelum campur suami istri, Anda baca doa, Allahumma janibna bijanibi syaiton, minimal basmalah. Ngadoa. Nah itu kayaknya lupa mas, pasti bungsu mah. Pas bungsu lupa, teka haja. Cemi, hadis Nabi mengatakan kalau orang tidak baca doa Bismillah gente, maka sperma yang membuahi indung telur tercampur dengan spermanya setan.